Pada tahun 1960-an, ketika gencar-gencarnya kader perempuan di pihak komunis atau PKI, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI menginisiasi juga dari Islam untuk menggunakan kekuatan perempuan sebagai kekuatan perjuangan, entah itu sosial ataupun politik. Peran perempuan tak pernah diragukan lagi dalam ranah perjuangan, namun sering kali dilupakan dalam sejarahnya. Pada Himpunan Mahasiswa Islam, momen luar biasanya adalah tahun 1966. Kongres di Solo, terbentuklah sebuah badan semi otonom, yaitu Korps HMI Wati yang disingkat Kohati. Dalam mukadimahnya tertuang di dalam PDK, wanita adalah tiang negara. Jika perempuan atau jika wanitanya baik, maka baiklah negaranya. Dan jika rusak wanitanya atau perempuannya, maka rusaklah pula negaranya. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen mereview sebuah buku, sebuah catatan sejarah dari Badan Semi Otonom di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam atau yang kita kenal dengan Korps HMI Wati, Kohati. Nah, udah ada 3 bulan dan aku nggak review buku di channel YouTube aku karena ada kesibukan lain di luar kota, ada di Lamongan, Malang, Pare, Kediri, Ponorogo yang tidak bisa ditinggalkan. Alhasil ya agak terbengkalai lah channel YouTube ini. Baru pulang ke Pacitan itu 2 minggu yang lalu dengan peralatan seadanya, ya yang biasa aku gunakan ya ini buat mereview buku. Oke, jadi buku ini tidak ada di samping aku, sebuah buku Korps HMI Wati dalam sejarah 1966 sampai 1994. Oke, bisa teman-teman lihat bagian cover buku ini yang berwarna dominan gelap ungu dan ada gambar atau lambang Kohati dengan tahun berdirinya di sini. Ya, dengan cover dan isi buku seadanya karena buku ini adalah buku repro. Aku belum nemu buku aslinya yang dibawa temenku atau di internet, aku belum pernah nemu. Ya semoga saja next time aku bisa nemu buku yang original buku ini. Atau nanti teman-teman bisa menginfokan ke aku. Oke, isi buku ini Kohati, Korps HMI Wati, pada mulanya atau di dalam bab pertama buku ini menjelaskan tentang embrio Korps HMI Wati. Juni 1951, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam pindah dari Yogyakarta menuju Jakarta mengikuti perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Pada tahun 1952, struktur keputrian Himpunan Mahasiswa Islam cabang Yogyakarta yang pada saat itu diketuai oleh Sumarsi, istri pertama dari Pak Dahlan, Ahmad Dahlan Ranwiharjo. Pada tahun 1953, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam yang diketuai oleh atau ketumnya pada saat itu Daniel Nur membuat sekretaris keperempuanan yang pada saat itu
dipimpin oleh Nur Rahman Razak. Pada tahun 55 yang pada saat itu dipimpin oleh Ketua Umum Amir Rajab Batubara, meningkatkan dari sekretaris keputrian menjadi Departemen Urusan Keputrian yang dipimpin oleh Elis Ratu Bagus. Nah, pada tahun 1963, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam yang diketuai oleh Ketua Umum Sulastomo, Departemen Keputrian diperluas yang pada saat itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan staf-stafnya yang pada saat itu diketuai oleh Eka Masni. Selanjutnya pada bab kedua, latar belakang yang membicarakan bagaimana pergeseran dari sekedar atau departemen menuju Kohati. Nah, pada mulanya perjuangan HMI mulai meningkat dan kesadaran dari kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam perjuangan makin meningkat juga. Nilai kesadaran secara kualitas dan kuantitas. Ide pembentukan Korps Haimiwati atau Kohati dalam musyawarah kerja se-Jakarta oleh cabang Jakarta pada 12 Desember 1965 dengan latar belakang ada dua. Yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk mencapai tujuan bangsa melalui Himpunan Mahasiswa Islam. Yang kedua ada Himpunan Mahasiswa Islam Haimiwati yang peduli politik, masyarakat, sosial, dan kewanitaan. Dua instrumen itu yang menjadi gerak atau latar belakang bagaimana Himpunan Mahasiswa Islam atau Kohati itu ada. Gagasan Korps Haimiwati tidak secara resmi, namun tersebar ke cabang-cabang melalui forum Musyawarah Nasional Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta Desember 1965 secara tidak resmi. Nah, sidang pleno 3 Januari 1966 melakukan reshuffle dari tubuh BHMI yang pada saat itu pengurus dari Eka Masni sebagai Ketua Departemen Keputrian digantikan oleh Aniswati Rohlan. Nah, kemudian di Pasar Minggu tanggal 1 sampai 3 Mei 1966 mengadakan rapat paripurna. Salah satu agenda pembahasannya adalah menelaah aktivitas Korps Haimiwati yang ada di cabang-cabang. Secara formal, berdasarkan surat keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam 2.1/A/Sek/66 atau 1966 tertanggal 11 Januari 1966 dibentuklah Korps Haimiwati yang disingkat Kohati yang berstatus semi otonom. Untuk sementara, Korps Haimiwati dibentuk di tingkat cabang, komisariat, rayon yang tertulis atau tertuang ada lampiran di belakang buku ini. Bisa teman-teman lihat nanti kalau punya buku ini. Berdasarkan surat keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam 2353/A/Sek/66 diaturlah pedoman dan pelaksanaan tentang Korps Haimiwati. Nah,
Secara garis besar, momentum lahirnya Kohati ini berada saat Kongres di Solo. Tepatnya Munas Kohati tanggal 15 sampai 17 September 1966 di Solo ya. Berhasil disepakati sebuah wadah HMI-Wati bernama Kohati, Korps HMI-Wati, tanggal 17 September 1966. Pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di kota Solo, tepatnya di kampus Universitas Cokro Aminoto. Munas ini terpilihlah yang pada saat itu departemen sebelumnya yang mereshuffle itu bernama Aniswati Rohlan, dan mid formatirnya adalah Julia Muljati dan Ida Ismail. Ini Kongres ke-8 di Solo itu. Setelah penugasan PKI tahun 65 dan kongres ini adalah tahun 66. Pada bab selanjutnya atau bab ketiga merupakan penjabaran secara sistematis dan terstruktur dari tahun ke tahun atau periode ke periode. Yang tidak mungkin ya teman-teman aku jelaskan secara mendetail, cuma garis besarnya saja sih yang aku bisa jelaskan. Pada tahun awal berdirinya, tahun 1966 sampai 1969 atau periode pertama dari Kohati menghasilkan pertama pedoman dasar Kohati atau PDK dengan tujuannya meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati dalam perjuangan untuk mencapai tujuan himpunan mahasiswa Islam pada umumnya dan kewanitaan pada khususnya. Yang kedua, ada program kerja untuk 2 tahun. Terus terbentuknya kepengurusan HMI. Juga terbentuknya Mars Kohati dan BED. Terusannya di situ BED gitu. Yang ketiga, ada upgrading nasional di Garut, Jawa Barat pada 5 sampai 12 Februari 1968, 1 tahun sebelum Kongres. Sedangkan pada bab keempat menjelaskan partisipasi HMI Wati atau Kohati di ranah eksternal, seperti tergabungnya dalam Sekber Golkar, terus menjadi anggota Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, ikut dalam Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, dan masih banyak lagi. Namun perjuangan untuk masuk tataran eksternal itu tidak mudah. Ada gejolak sana sini, ada intimidasi dan lain sebagainya saat eksternal. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku review dari buku Korps HMI-Wati dalam sejarah 1966 sampai 1994. Secara lebih detail bisa teman-teman beli di online shop, banyak banget, entah itu di Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan bukunya repro atau bajakan. Belum pernah aku nemu buku yang asli. Kalaupun asli nanti bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusikan lah perbedaan asli dan repro dalam penulisan. Ya begitulah teman-teman. Mungkin ada review yang kurang jelas atau kurang mendetail atau kurang tepat dari aku yang review. Bisa teman-teman beri kritik, saran di bawah ini di kolom komentar. Bisa teman-teman juga diskusi melalui Instagram aku. Jika teman-teman sepakat bisa like dan share. Itu saja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.